Selamat siang Bu Desi. Pak Dedi, apakah ada waktu untuk saya bisa berdiskusi sebentar dengan Pak Dedi? Nah, saya masih punya banyak waktu untuk saat ini. Memangnya ada apa Bu ya? Saya ada sedikit permasalahan Pak Dedi. Apa tujuan kita dari obrolan kita hari ini Bu ya? Tujuan yang mau saya dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini, Pak Dedi, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak Dedi. Nah, kalau begitu coba tenang dulu. Tenang dulu, tarik nafas. Baik, Pak Dedi. Nah, mungkin eh, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ya. Iya, Pak Dedi, betul sekali. Kalau begitu mungkin kira-kira masalah apa ya Ibu? Soalnya sepertinya Ibu nih sedang dalam situasi yang dari raut mukanya bisa kelihatan. Mungkin seperti berkerut sekali. Ada masalah apa Ibu? Betul sekali Pak Dedi, dari raut wajahnya saya sudah kelihatan sekali. Memang Ya, ya. saya lagi punya masalah dengan siswa di kelas 7C Pak Dedi. Mhm. Mungkin Jadi bisa dijelaskan masalahnya apa, Bu? oh iya baik Pak Dedi. Jadi siswa di kelas 7C ini ada salah satu siswa itu namanya Gary Pak Dedi. Setiap kali tugas yang saya berikan itu tidak pernah dikerjakan. Oh, begitu. Setelah itu, Jadi setiap kali pertemuan, setiap kali les, ketika kalau saya bertanya kenapa tidak mengerjakan PR, itu alasannya itu selalu pasti bilang lupa, Pak Dedi. oh baik kalau begitu. Jadi, kalau menurut Ibu, kira-kira anak ideal itu di kelas itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa melihat lagi. Anak Ya, ideal di kelas itu seperti apa ya itu? baik ya Pak Dedi, kalau menurut saya itu anak yang ideal di mata saya itu anak yang disiplin, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan tentunya bahwa anak itu kalau bisa, setiap tugas yang diberikan tidak hanya saya saja, tetapi yang diberikan oleh seluruh Bapak dan Ibu guru itu tentunya harus dikerjakan. Itu siswa yang ideal menurut saya, Pak Dedi. Oh baik, jadi kalau kita omong-omong seperti ini, nah apa yang Ibu sudah lakukan nih agar anak yang jarang mengerjakan tugas itu bisa mengerjakan tugas seperti apa yang Ibu harapkan? Yang saya sudah lakukan, Pak Dedi, itu saya sudah mencoba melakukan pendekatan secara individu dengan anak tersebut. Tapi itu saya baru lakukan itu baru satu kali dan itu belum mendapatkan perubahan sama sekali, Pak Dede. Oh, Ibu sudah melakukannya, tapi belum ada perubahan. Iya, betul sekali, Pak Dede. Kira-kira di kelas itu ada metode apa yang bagaimana menggugah peserta didik supaya mereka itu bisa melakukan tugasnya dengan baik? Kalau metode yang bisa digunakan untuk dalam proses pembelajaran itu tentunya uh, yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Itu metode yang digunakan sehingga anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu lebih bersemangat dan ketika diberikan tugas juga tetap semangat untuk mengerjakannya begitu Pak Dedi. Wah, berarti luar biasa kalau dalam pembelajaran sudah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu sebenarnya hal yang bagus. Mungkin selain itu apa lagi? Selain dari kita menciptakan suasana yang bagus, kira-kira hal apa lagi yang bisa membuat peserta didik itu dia mengingat kembali, oh ternyata, berbagai hal-hal yang harus dia terapkan di kelas. Itu dengan selalu membuat keyakinan kelas Pak Dedi sehingga anak-anak itu tetap selalu ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama, sudah disepakati secara bersama sehingga mereka selalu mengingat oh bahwa yang kita buat itu harus kita laksanakan gitu Pak Dedi. Nah, ternyata ada keyakinan kelas. Kalau begitu saya rasa itu sudah bagus sekali. Sehingga dari kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ditambah lagi dengan ada
keyakinan kelasnya. Jadi, kalau dengan begitu, saya rasa ibu sudah melakukan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, menurut ibu sekarang nih, dari kalau dari skala 1 sampai 10, ibu mau yang saat ini sedang terjadi pada peserta didik itu skala berapa yang yang ibu berikan? Kalau untuk anak ini dari skala, 1 sampai 10 masih berada di, skala 5 itu, Pak Guru. Oh, skala 5 ya. Nah, terus yang ibu inginkan dia harus di skala berapa kira-kira? Yang saya inginkan itu, saya tidak menginginkan bahwa dia harus berada di skala 10 tidak ya, Pak Guru, tapi saya berharap bahwa dia sedikit lebih maju itu ke, skala yang ke-7, Pak Guru. Nah, berarti ada, ketekatan yang kuat dari ibu nih untuk membangun peserta didik supaya lebih bagus lagi. Iya betul, Pak Guru. Baik. Eee, Kira-kira cara lain untuk mencapai tujuan tersebut apa ya, Ibu, ya? Eee, Cara lain yang akan mungkin saya lakukan, selain tadi pendekatan yang sudah saya lakukan secara individu, saya juga pasti tentunya akan bekerja sama dengan wali kelasnya, wali kelas, selain wali kelas dan juga guru bimbingan konseling, sehingga, mereka juga membuat pendekatan secara khusus juga dengan anak tersebut, sehingga mungkin, dalam prosesnya itu, dia bisa kembali seperti anak-anak yang lain. Saya tidak karena manusia berubah itu kan pasti butuh proses ya, Pak. Pasti tentunya bahwa untuk mencapai yang sempurna ke angka 10 itu kan tidak mungkin, tetapi minimal ada perubahanlah untuk ke depannya, seperti itu, Pak Dedi. Wah, itu juga luar biasa tuh, Bu. Nah, mungkin Ibu sudah memberikan, rencana dari Ibu itu untuk bagaimana dari peserta didik itu bisa mencapai tujuan. Nah, rencana sudah Ibu jelaskan seperti tadi, kira-kira rencana itu mau dilaksanakan itu kira-kira berapa lama rencana yang akan dilaksanakan ini? Kalau waktu yang akan dilaksanakan ini tentunya, kalau untuk perubahan, karakter sifat manusia tentunya butuh proses ya Pak Guru, mungkin akan dibutuhkan waktu sekitar ya 1 bulanan lah. Itu pasti akan, baru bisa menunjukkan hasil walaupun belum signifikan, tapi, pasti dia akan menunjukkan sedikit perubahan Pak Guru. Nah, saya salut sekali dengan Ibu dari permasalahan ini bagaimana Ibu bisa menemukan rencana. Dan sekarang kira-kira dari Ibu nih, Ya. komitmen yang Ibu dapatkan untuk, melaksanakan rencana ini bagaimana Ibu ya, komitmennya? Komitmen saya itu saya berharap bahwa, seluruh peserta didik atau seluruh murid saya itu, selalu disiplin dalam mengerjakan tugas tentunya. Salah satunya, dalam hal mengerjakan tugas dan juga mungkin, kedisiplinan dalam hal yang lain, terutama dengan, yang berada di lingkungan sekolah. Wah, ternyata luar biasa dari rencananya Ibu nih. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Yang akan membantu saya tentunya yang pertama itu adalah, saya sendiri, lalu yang kedua itu saya pasti akan melibatkan, wali kelas, yang ketiga itu, guru bimbingan konseling, yang berikut itu adalah, bapak dan ibu guru dan tentunya yang itu adalah, kepala sekolah. Bisa memberikan, peneguhan atau wejangan dalam, setiap misalkan upacara di hari Senin sehingga bisa mengingatkan kembali siswa tentang kedisiplinan. Wah, mantap tuh. Berarti Ibu sudah memikirkan berbagai hal, sudah banyak hal yang bagaimana cara supaya bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ini. Itu luar biasa, Bu. Nah, sekarang nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita, siang hari ini Pak Dedi, eee, saya mendapatkan bagaimana cara agar saya bisa menyelesaikan, permasalahan yang ada, lalu saya dari permasalahan yang ada ini tentunya bahwa ada pihak-pihak yang harus saya libatkan atau harus ada kolaborasi untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan.
Nah, itu bagus. Berarti Ibu Desi sudah bisa mendapatkan, manfaat dari percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Desi untuk, mengembangkan peserta didik untuk lebih baik lagi, untuk, eee, bisa menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang Ibu berikan itu dengan baik. Dan mudah-mudahan juga apa yang Ibu rencanakan ini membuahkan hasilnya. Jangan lupa Ibu juga bisa mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nanti itu bisa dijadikan refleksi. Ya. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak atas kesempatan berharga ini, atas diskusi kita hari ini yang sudah membantu saya untuk bisa keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama Ibu, semoga berbuah baik ya Bu ya. Ya, amin. Halo, selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Pak Dedi. Apa Bagaimana kabar Pak kabar Dedi? ini? Kabar baik Pak Dedi. Bagaimana dengan Pak Dedi? Nah, saya puji Tuhan dalam keadaan yang baik-baik juga hari ini. Semoga Ibu punya waktu untuk berdiskusi ya paling kurang 15 menit lah dengan saya. Ya baik Pak Dedi, kebetulan saya masih punya waktu yang banyak untuk bisa ngobrol dengan Pak Dedi. Kira-kira dalam obrolan kita apa nih yang mau kita bahas nih Pak Dedi? Nah, saya sedang bingung nih Ibu. Eee, Mungkin dengan mengobrol saat ini Ibu Desi bisa ada sesuatu yang saya dapatkan sehingga saya bisa menerapkan itu di sekolah saya. Oke baik. Kira-kira apa yang Pak Dedi harapkan dari obrolan kita siang ini? Yang saya harapkan itu saya bisa memperoleh ide atau solusi atau saran dari dan masukan dari Ibu mengenai permasalahan yang ada di sekolah saya, Bu. Oke baik. Khususnya di kelas 6 yang terjadi pada peserta didik saya. Oke baik, jadi dari obrolan kita ini yang Pak Dedi harapkan adalah bagaimana solusi dari sebuah permasalahan. Kalau boleh saya tahu nih Pak Dedi, kira-kira permasalahannya ini permasalahan apa? Apakah berat sekali, ringan, ataukah sedang nih Pak Dedi? Betul sekali, Bu. Saya punya masalah, ya entahlah ini bisa dikatakan berat atau sedang juga, ya ini pengaruh sering terjadi. Jadi begini, Bu, di kelas 6 di sekolah saya itu ada peserta didik yang hampir setiap hari itu terlambat datangnya. Nah, jadi saya bingung nih, bagaimana mengatasinya? Karena mungkin ketika kita mengobrol seperti ini, saya mempunyai ide atau gagasan baru untuk diterapkan di sekolah, Ibu. Oke, baik Pak Dedi. Em, Boleh saya tahu Pak Dedi, apakah anak ini terlambat ini, apakah misalkan 1 minggu itu sekali atau 2 kali, ataukah dalam 1 minggu itu full terlambatnya Pak Dedi? Dia hampir setiap hari, Bu, terlambatnya nih. Berarti full dalam 1 minggu terlambat ya Pak Dedi? Iya, hampir setiap hari. Mungkin kalau dalam 1 minggu mungkin 1 hari yang tidak terlambat. Itu pun juga dengan paksaan. Itu pun dengan paksaan. Iya iya. Oke baik Pak Dedi, dari permasalahan yang ada nih, yang anak ini di mana dari Senin sampai Sabtu ini terlambat setiap hari nih. Kira-kira menurut Pak Dedi, apa yang akan Pak Dedi lakukan untuk bagaimana anak ini supaya tidak terlambat lagi? Nah, supaya anak ini tidak terlambat lagi itu, kami di sekolah itu memiliki keyakinan sekolah juga. Jadi keyakinan sekolah itu salah satunya itu bagaimana kita menghargai waktu. Nah, dengan keyakinan sekolah itu menggugah peserta didik, mereka bisa lebih lebih aktif untuk aktivitas di sekolah. Salah satunya itu menghargai waktu. Jadi kendala di sekolah itu tinggal satu peserta didik ini yang mungkin ada kendala ketika setiap harinya datang terlambat terus. Jadi saya bingung di situ, Bu. Oke baik Pak Dedi, kalau boleh saya tahu nih, saya boleh lebih tahu lagi, apakah salah satu siswa ini dia itu terlambat ini kira-kira, dalam penanganannya ini apakah hanya dilakukan oleh Pak Dedi sendiri ataukah juga mungkin,
ada pihak-pihak lain yang terlibat? Dalam pelaksanaannya ini saya kan sebagai guru PJOK. Jadi kalau di kelas 6 ini biasanya pembelajarannya pagi, jam pertama. Jadi dalam dalam menyelesaikan ini biasanya ada wali kelasnya juga untuk ambil bagian. Sehingga dalam pelaksanaannya, selain saya memberikan dampak positif untuk mereka, wali kelas juga ambil bagian di situ, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Dedi juga selain mengingatkan tentang keyakinan kelas, kira-kira mungkin ada pendekatan yang lain yang Pak Dedi lakukan? Selain tadi Pak Dedi mengingatkan bagaimana pentingnya keyakinan kelas yang dibuat? Iya, Bu, ada. Ketika di dalam keyakinan kelas itu secara umum, di dalam pembelajaran juga di pembelajaran itu saya menerapkan bagaimana cara kita menghargai waktu itu di bagian kegiatan inti pembelajaran. Itu selalu saya jelaskan. Bagaimana kita menghargai waktu dan tujuannya bagaimana, itu sudah saya jelaskan sehingga menggugah peserta didik itu mereka lebih aktif untuk rajin ke sekolah, Bu. Oh iya. Jadi Pak Dedi selalu mengingatkan mereka untuk selalu aktif ya. Menurut Pak Dedi itu idealnya seorang siswa itu seperti apa menurut Pak Dedi? Menurut saya itu seorang siswa idealnya itu bisa menjalankan aturan itu sebaik mungkin. Karena di sekolah juga kita melaksanakan aturan-aturan itu sudah disepakati oleh peserta didik dan orang tua di lingkungan sekolah. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Dedi. Jadi itu idealnya siswa menurut Pak Dedi ya. Kalau misalkan dalam skala nih Pak, misalkan dari skala 1 nih sampai 10, kira-kira anak ini dia berada pada skala yang mana nih Pak Dedi? Nah, untuk anak ini, karena hampir setiap hari pembelajaran saya itu terlambat dan dia juga aktif dalam pembelajaran. Jadi skala ini yang saya berikan mungkin 6 yang saya berikan untuk dia. Oh, Karena jadi Pak dalam Dedi, pembelajaran selalu aktif. ya dalam pembelajaran selalu aktif, hanya bahwa uh, dia itu bermasalahnya hanya itu terlambat. Nah, Iya, iya, jadi Bu. kalau soal keterlambatan ini, kira-kira dari skala tadi, skala 6 tadi, kira-kira di skala berapa yang Bapak inginkan anak ini menunjukkan suatu perubahan begitu? Dari skala yang saya berikan saat ini 6, yang saya inginkan anak ini dia kira-kira di skala 8 lah. Sehingga bagaimana ketika dia mengubah dia punya sikap, jadi bisa menjadi tolak ukur juga untuk peserta didik yang lain. Begitu, Baik Bu. Pak, baik Pak Dedi. Berarti Pak Dedi berharap bahwa anak ini dari skala 6 itu bisa naik ke skala 8, bisa ada perubahan. Kira-kira komitmen apa yang Pak Dedi lakukan? Nah, saya punya komitmen begini, Bu. Untuk mencapai uh, anak yang tidak terlambat itu selain dari pelaksanaan melihat dari keyakinan sekolah, saya mau menerapkan itu di perangkat pembelajaran juga. Bagaimana cara peserta didik itu menghargai waktu. Dan di perangkat pembelajaran seperti RPP itu akan saya buat ada penjelasan bagaimana waktu itu kita hargai dengan bagaimana jangan sampai terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Karena kalau misalnya terlambat itu kan rugi bagi peserta didik. Ada bisa melewati beberapa bagian yang dia tidak ikuti, jadi ketika apalagi dalam waktu dekat ini sudah menghadapi ujian. Ya, Jadi luar kalau menghargai waktu itu, nah peserta didik dengan menghargai waktu, dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sesuai alur dan tujuan yang kita harapkan. Begitu, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Dedi, komitmennya itu sangat-sangat luar biasa bagi peserta didik ya. Karena saya rasa bahwa semua guru dan juga Pak Dedi pasti tentunya menginginkan bahwa para peserta didik atau murid-murid kita itu tentunya disiplin dalam segala hal. Tidak soal hanya terlambat, tetapi dalam segala hal apapun itu. Dan saya sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Dedi. Dan aduh Pak Dedi, kebetulan kita ini sudah sampai nih pada penghujung diskusi kita. Kira-kira dari diskusi kita hari ini Pak Dedi atau percakapan kita hari ini,
apa yang Pak Dedi dapatkan dari sesi percakapan kita atau diskusi kita hari ini? Baik Bu, yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini, selain melihat dari keyakinan kelas, solusinya selain melihat dari keyakinan sekolah untuk, menghargai waktu itu, saya juga mendapatkan satu ide untuk memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, di mana saya menginformasikan ke anak-anak bahwa sikap untuk menghargai waktu itu merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan, keterampilan, ataupun di akhir ada refleksi. Nah, saya merencanakan di sesi inti pembelajaran itu ada yang memasuki motivasi yang saya informasikan bagaimana kita menghargai waktu, bahwa waktu itu penting untuk kehidupan kita selanjutnya. Luar biasa Pak Dedi. Semoga dengan adanya komitmen dari Pak Dedi memberikan dampak perubahan bagi anak didik kita tentunya. Dan saya berharap di pertemuan berikut saya sudah mendapatkan cerita dari Pak Dedi bahwa anak tersebut boleh berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Dedi untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih Ibu untuk diskusi kita hari ini. Saya sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya dengan baik pula demi kemajuan peserta didik saat ini. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak Dedi.